Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sudah pada ngopi belum? Saya sudah ngopi tadi ya. Dan sekarang saya pengen ngobrolin kopi sama teman-teman semua di sini ya. Kopi sianida versus doktrin Habib. Mana yang lebih bahaya? Hari-hari ini kita pasti tahu ya. Sekarang lagi trending, lagi viral, kasus lama yang dulu pernah terjadi di negeri ini sekitar tahun 2016 ya, 7 tahun yang lalu, kasus kopi sianida. Dan hari ini sedang ramai kembali setelah adanya film dokumenter dari Netflix yang berjudul Ice Cold yang menceritakan tentang lika-liku kasus tersebut. Sehingga hari ini muncul pertanyaan dan muncul banyak spekulasi dan teori bahwa sebetulnya pelaku tidak bersalah. Pada kesempatan kali ini saya bukan mau membahas kasus tersebut ya. Saya lebih mau memperbandingkan bahayanya kopi sianida atau lebih bahaya lagi doktrin Habib, doktrin halu dari para habaib Bani Balawi ya, sebagian besar. Kalau bicara racun atau kopi sianida itu bisa membunuh orang. Tapi menurut saya lebih bahaya lagi doktrin Habib. Doktrin Habib yang halu, yang penuh dengan dongeng-dongeng khurafat, penuh dengan tahayul dan cerita-cerita yang tidak berdasar, yang cuma diambil dari sumber-sumber mereka sendiri, golongan mereka sendiri ya, yang menurut saya tidak melalui proses klasifikasi ilmu pada umumnya, terutama ilmu agama ya, yang berlaku di ajaran agama Islam seperti kitab-kitab hadis atau sejarah. Tidak seperti itu. Mereka punya kitab-kitab tentang wali-wali, kitab-kitab tentang datuk-datuk mereka yang berdasarkan cerita-cerita mereka yang turun-temurun dan kemudian dibukukan di dalam kitab-kitab manakib yang mereka kemudian ceritakan kepada umat. Dan seperti kita tahu isinya ya seperti itulah, kebanyakan tahyul, kebanyakan dongeng-dongeng khayalan yang kalau kita dengarkan lama-lama kok kayak cerita-cerita khayalan di film-film kartun atau film-film cerita-cerita silat seperti itu, dengan kesaktian yang macam-macam yang luar biasa, bisa berjalan di atas air, bisa mendatangkan hujan susu ya. Dan kemudian yang lebih berbahayanya lagi adalah apa? Karena cerita-cerita itu dikisahkan atau disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai predikat sebagai habib, golongan orang yang oleh sebagian besar umat dikategorikan sebagai orang-orang yang terlepas dari celah, terlepas dari kesalahan. Sebagian besar orang pasti menganggap begitu karena mereka katanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dihormati, harus dipercayai, dan pada level tertentu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikritik ya. Kan kita tahu kayak Novel Alaidrus pernah mengatakan ya, orang yang berani mengkritik Habib itu disamakan dengan iblis. Kan luar biasa. Itu adalah sebuah cara mereka untuk menancapkan hegemoni mereka di tengah-tengah umat, untuk selalu berakar, untuk selalu mempunyai fondasi yang kuat di tengah-tengah umat, tidak terbantahkan. Jadi ketika dongeng-dongengnya halu, dongeng-dongengnya berisi khayalan, kemudian disampaikan oleh orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah yang terlepas dari celah ya, dan sangat diyakini kebenarannya oleh sebagian besar umat atau budak-budak pengikutnya terutama ya. Kemudian kita lihat di tengah kondisi yang memang serba sulit seperti sekarang ini, kita harus akui, tetapi bukan berarti bahwa semuanya sudah hopeless atau tidak ada harapan. Karena ketika kita mau berusaha, ketika kita menggunakan potensi akal dan kemampuan yang diberikan oleh Allah, kita pasti bisa bertahan di tengah kondisi sesulit apapun. Nah, dengan adanya dongeng-dongeng halu ini ditambah doktrin bahwa mempercayai omongan mereka, menjunjung tinggi mereka, memuliakan mereka, akan memberikan keberkahan, akan memberikan jaminan untuk para pengikutnya ini, jaminan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, ketika hal ini terjadi, maka yang timbul adalah generasi-generasi yang pemalas, generasi-generasi yang tidak mau berusaha, generasi-generasi yang hanya menggantungkan hidupnya dari kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak berhubungan dengan mencari penghidupan. Kalau pengen bisa makan, kalau pengen bisa hidup mapan,
Ya, selain mengaji, selain mendengarkan ceramah atau mengikuti majelis-majelis, tentunya kita harus juga bekerja atau berbisnis, berdagang, dan lain-lain. Bahwa mencium tangannya saja sudah berkah dan lain-lainnya, memajang fotonya bisa mendatangkan keberkahan. Itu kan salah satu bukti bahwa doktrin mereka itu sangat-sangat berbahaya, ya. Kalau kita bicara kopi sianida bisa membunuh seseorang, maka doktrin halu daripada habaib ini bisa mematikan akal sehat, bisa mematikan semangat, bisa mematikan kreativitas, bisa mematikan harapan dan etos kerja yang baik dari satu generasi. Bukan hanya satu orang, tapi satu generasi bisa teracuni oleh doktrin-doktrin habaib ini. Doktrin-doktrin yang tidak berdasar, doktrin-doktrin yang hanya membuai umat, ya, dengan jaminan keselamatan dunia dan akhirat begitu. Padahal keselamatan dunia dan akhirat juga kita kan harus berdasarkan kepada ilmu agama yang benar, ajaran yang benar, bukan hanya sekedar dongeng-dongeng. Dan ketika kita bicara etos kerja, bagaimana menghadapi keadaan di dunia global ini yang sedang penuh rintangan dan kesulitan, mereka tidak akan bisa bertahan. Bagaimana orang bisa maju, bagaimana suatu generasi bisa menjadi generasi yang cemerlang, generasi yang berprestasi, kalau mereka cuman makan dongeng-dongeng, kalau mereka cuman bermimpi dan berhayal, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa dapat ini, bisa dapat itu, dengan mengikuti dan membebek kepada para habaib ini, dengan semua omongannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan efeknya tentu saja kepada kondisi negara dan bangsa ini. Ya, generasi yang seharusnya membangun bangsa ini, generasi yang seharusnya memajukan negeri ini, malah jadi generasi yang memble, generasi yang pemalas, generasi yang cuma bisa berduyun-duyun ke sana kemari, ikut majelis ini, ikut majelis itu, dicocokin cerita ini, cerita itu. Generasi yang beringas ketika disentuh atau disenggol sedikit saja, dan generasi yang sama sekali tidak produktif. Kemudian kalau kita perhatikan di majelis-majelis mereka, saya sering memperhatikan dan mencermati bahwa ternyata pola pengajaran mereka itu hanya berlangsung atau dilakukan secara satu arah. Jadi para pengikutnya itu hanya menerima, mendengarkan, dan mengikuti apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan oleh para habaib ini. Jarang sekali saya lihat ada dilakukan tanya jawab. Sehingga apa? Yang terjadi adalah komunikasi satu arah saja. Jemaahnya hanya diajarkan untuk mengiyakan segala sesuatu yang disampaikan oleh sang habib di dalam majelis. Bahkan sampai teknis penyampaian ceramahnya pun, materi-materi mereka, narasi-narasi mereka itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Kira-kira paham tidak? Kira-kira paham tidak, saudara? Itu salah satu contohnya. Kalau kita cermati, kita pahami ya, kita teliti, pola seperti itu sebetulnya secara tidak langsung mempengaruhi alam bawah sadar seseorang dengan mengulang-ulangi pertanyaan-pertanyaan, penegasan-penegasan terhadap kalimat-kalimat tertentu. Itu sengaja dilakukan sebagai sebuah trik, sebuah metode untuk menerapkan apa yang mereka ingin sampaikan dan ingin mereka terapkan di dalam otak dan pikiran para pengikut mereka. Dilakukan dengan cara itu, karena alam bawah sadar akan bekerja tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, untuk merekam hal-hal yang disampaikan tersebut. Jadi memang betul bahwa dimulai dari materi, cara penyampaian, metode majelis, metode ceramah yang mereka laksanakan memang hanya membuat umat atau para pendengarnya atau para jamaahnya untuk menjadi pembebek yang mengikuti begitu saja semua yang disampaikan oleh mereka. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya untuk membentuk kepribadian atau membentuk karakter budak-budak pengikut ini menjadi pengikut-pengikut yang taat, pengikut-pengikut yang fatalis, yang tidak mau bertanya lebih jauh, yang tidak mau mempertanyakan, yang tidak mau kritis, sehingga outputnya hanya tercipta budak-budak pengikut yang berlaku seperti zombie. Kira-kira paham tidak? Kira-kira sampai sini paham tidak? Itulah makanya doktrin Habib ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Kita tentunya tidak mau bangsa ini
diwariskan kepada generasi-generasi yang tidak bisa membangun, tidak bisa melaksanakan amanah untuk memajukan dan memanfaatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri ini. Makanya kita jangan pernah bosan untuk mengcounter narasi-narasi mereka, untuk selalu memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita semua. Kita sebarkan sebanyak-banyaknya setiap saat apa yang kita suarakan selama ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah merestui apa yang kita lakukan selama ini. Oke teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat. Wallahu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.